Shalom. Saudara, renungan hari ini berjudul Kenapa Aku Merasa Sendirian. Pernah nggak sih saudara merasa di tengah-tengah keramaian begitu ya, tapi merasa sepi dan sendirian? Rumah penuh orang, tapi hati terasa kosong. Ada yang punya banyak teman, banyak followers, banyak grup WhatsApp, tetapi ketika malam tiba, tetap muncul pertanyaan. Kalau aku hilang hari ini gitu ya, apakah ada yang benar-benar peduli padaku? Sebagian dari kita membawa luka penolakan seperti ini. Karena ada di antara kita mungkin yang tumbuh dalam keluarga yang retak. Ada yang kehilangan figur ayah, ada yang merasa tidak cukup baik untuk diterima, lalu kemudian timbul pertanyaan yang lebih dalam sebetulnya. Apakah aku benar-benar memiliki tempat untuk pulang? Roma pasal 8 ayat 15 berkata demikian, kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dalam teks ini, Paulus sedang berbicara kepada orang-orang yang sebelumnya jauh dari Allah. Mereka bukan anak-anak Allah secara alami. Mereka adalah orang-orang berdosa yang terpisah dari Allah. Tetapi melalui Kristus, mereka diangkat menjadi anak-anak Allah. Bukan sekedar diampuni, bukan sekedar diterima, tetapi diadopsi ke dalam keluarga Allah. Nah, seringkali kita berpikir bahwa masalah terbesar kita ini kan kesepian. Padahal akar masalahnya sebetulnya lebih dalam. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kita terpisah dari Allah. Kita kehilangan hubungan dengan Bapa yang menciptakan kita. Akibatnya kita mencari rasa diterima di mana-mana. Kita mencari rasa diterima itu pada pasangan, pada teman, pada pekerjaan, pada prestasi, pada pengakuan orang lain. Namun, tidak ada yang mampu untuk mengisi kekosongan yang hanya bisa diisi oleh Allah itu. Karena itulah seseorang bisa memiliki keluarga, tapi tetap merasa yatim secara rohani. Tapi ada kabar baiknya untuk saudara. Bahwa Yesus Kristus datang untuk membawa kita pulang. Di kayu salib, Yesus itu mengalami penolakan yang seharusnya kita terima. Ia menanggung hukuman dosa kita. Mengapa? Supaya kita orang-orang berdosa seperti kita ini, saudara, dapat diterima oleh Allah menjadi anak-anaknya. Melalui Kristus, Allah tidak hanya berkata, dosamu diampuni, tapi Allah juga berkata, engkau adalah anakku. Ketika dunia berseru nyaring kepada kita, kamu tidak cukup baik, Bapa berkata kepada kita, engkau ini milikku. Ketika keluarga mengecewakan, Bapa surgawi kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika semua orang pergi, Kristus tetap akan tinggal. Karena identitas kita bukanlah sebagai korban penolakan. Kita juga bukan anak broken home. Kita juga bukan orang yang kesepian. Tapi identitas kita adalah anak Allah yang dikasihi oleh Bapa. Saat saudara merasa sendirian minggu ini, jangan hanya melihat siapa yang tidak ada di samping saudara. Lihatlah siapa yang sudah menerima saudara di dalam Kristus. Perasaan bisa berubah, keadaan bisa berubah, tapi status saudara, status kita sebagai anak Allah tidak berubah. Datanglah kepada Bapa. Berserulah seperti yang dikatakan Roma pasal 8 ayat 15 tadi. Aba, Bapa. Karena Injil berkata, saudara mungkin ditolak manusia, tetapi di dalam Kristus saudara tidak pernah ditolak oleh Allah. Bagi orang tua dan bagi keluarga, mari menjadi gambaran kecil dari hati Bapa di rumah. Bangun budaya menerima, mendengar, mengasihi. Karena banyak anak tidak membutuhkan rumah yang sempurna. Mereka membutuhkan rumah yang mengingatkan bahwa mereka memiliki Bapa yang sempurna. Saudara, di dalam Kristus, saudara tidak pernah benar-benar sendirian. Saudara memiliki Bapa. Tuhan memberkati.